Kerja sebagai asisten apoteker di salah satu apotek di Bogor. Papa saya sih kerja di Jakarta ya, dan itu pun juga kerjanya bukan kerja yang hebat teman-teman ya. Nah, nggak ada yang spesial dari saya. Saya pun lagi kecil, saya sekolah, setiap sekolah mama suruh bawain dagangan ya, bawain dagangan, simpen dagangan, nanti uang dari dagangan yang kemarin buat kita untuk uang saku dan berangkat sekolah naik angkot ya, dulu mah bemo kalau di Bogor ya, waktu zamannya saya. Nah, satu ketika waktu itu saya lagi nganter makanan itu bersama adik saya yang kedua, kan mau dapat uangnya yang kemarin dagangan kemarin, tiba-tiba orang yang jualan itu belum datang dan saya harus sekolah. Waktu itu masuk sekolah jam 7:15. Akhirnya apa teman-teman? Saya harus jalan kaki tuh dari tempat situ ke tempat sana kurang lebih sekitar 20 menit. Sebenarnya saat kejadian itu saya ketemu tante saya, orang kaya di Bogor, ya, yang punya rumah duka Sinar Kasih. Kaya nggak? Jadi kaya nggak? Kaya, ya. Tante saya ya. Kalau saudara kaya, kitanya nggak kaya mah nggak saudara jadinya ya. Waktu itu ketemu, dia panggil saya, nak mau kemana? Mau sekolah nih. Saya bilang, ada duit nggak? Saya dengan sombongnya ada. Padahal saya udah tahu banget nggak dapat duit dari dagangan itu ya. Kalau misalkan saya nggak naik angkot berarti otomatis saya harus jalan kaki. Dengan sombongnya saya bilang ada uangnya. Kok ada? Oh ya udah, akhirnya dia berangkat kan. Karena mama saya ngajarin ke saya teman-teman, kita susah ya udah, tapi lu nggak usah minta-minta. Kalau ada yang kasih, lu ambil. Tapi kalau lu minta-minta jangan lu ngeluhin nih kesusahan lu, nih gua nggak punya duit lah, gua gini, nggak usah. Dia bilang percuma, karena orang yang ada akhirnya apa? Nggak juga bantuin, yang ada apa? Nyumbang suara. Lu sih gini, lu mah bego, lu mah gini, lu nggak rajin segala macam. Padahal kan kita juga usaha sebenarnya. Singkat cerita akhirnya saya jalan kaki ke sekolah dan waktu itu saya ingat banget di perjalanan itu saya nangis berdua anak saya. Tapi ya udah, itu masa lalu ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga kayak gitu ya. Tapi it's okay teman-teman. Ada nggak yang mendukung saya bisa sukses teman-teman? Kalau kita lihat latar belakang nggak ada. Tapi intinya teman-teman mau nggak sukses? Kalau teman-teman mau sukses pasti bisa sama saya. Tinggal kita niat nggak nih untuk menjalaninya ya. Nah ini teman-teman yang penting. Cuma attitude, kerja keras dan iman teman-teman. Ketika teman-teman punya ini pasti bisa. Ya. Nah inilah visi saya. Cuma memiliki visi hidup lebih baik dan memperbaiki keturunan. Ya. Jangan sampai kita masa kecilnya seperti itu, masa kita ngulangi lagi untuk anak kita. Kita harus berjuang lah bagaimana caranya. Harus berjuang lebih keras lagi. Anak kita jangan sampai kayak kita gitu ya, ngerasa ini ya. Nah, pertama-tama teman-teman harus punya mindset yang benar teman-teman. Siapa yang percaya hidup kita berputar? Percaya ya? Maksudnya ya kadang di atas, kadang di bawah. Tenang ya. Karena janji Tuhan hidup akan terus naik bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor teman-teman. Jadi teman-teman semua di sini ya bisa gitu. Tergantung teman-teman mau apa enggak gitu jalanin bisnis ini ya. Semua berawal dan berakhir dari pikiran kita. Apa yang salah dengan bisnis asuransi? Ada nggak yang salah? Sekolah udah tinggi gitu ya, kenapa jadi agen asuransi gitu? Pasti banyak yang berpikir sama. Saudara-saudara saya juga, saudara mama dia bilang udah enak-enak di Metro TV, lu bego lagi jadi agen asuransi. Banyak, waktu itu juga pada bilang gitu. Dapat nggak nasabah lagi agen untuk saudara-saudara? Nggak ada. Ya tapi saya bisa cari yang lain, karena apa? Rezeki itu ada yang atur gitu ya. Nggak dapat yang ini pasti dapat yang lain teman-teman. Jelas yang salah adalah pikiran Anda tentang bisnis asuransi menurut saya ya. Nah ini teman-teman, apa artinya bisnis buat teman-teman? Pada dasarnya bisnis sekecil-kecilnya bisa diwariskan seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman buka warung di kaki lima lah ya, tiba-tiba terjadi resiko sama si orang tuanya, anaknya bisa nggak gantiin? Bisa. Iya dong, ya udah suruh jualan aja nih, pokoknya tahu nih modal ini, walaupun nanti akhirnya berhasil atau enggak masalah, pokoknya dia bisa mewariskan gitu loh teman-teman. Tapi ingat teman-teman, Anda bekerja sehebat-hebatnya tidak akan mungkin bisa diwariskan. Makanya saya sadar banget ketika saya ketemu bisnis Prudential, saya cuma 2 bulan aja bertobat langsung, resign. Ya, jangan takut melangkah, karena apa? Ketika kita udah benar-benar memutuskan, pasti ada jalannya.
Tapi ketika ragu-ragu, pasti ya Tuhan juga mau gimana mau kasih rezeki buat kita, sementara kita aja belum full time gitu. Pasti, jangan deh, nanti kalau enggak, nanti pasti dia nggak bisa ngurusin nih nasabahnya, atau nggak bisa nih ngurusin agennya kalau mau apa-apa, mau training, mau segala macam ya. Nah, Prudential adalah apa teman-teman? Kerja setiap tahun hanya jadi agent dulu, alias dealer pribadi, alias hanya bagus di omset direct tanpa cetak leader. Bukan seperti ini di Prudential. Kalau teman cuma mau hanya jualan dulu, capek teman-teman. Karena apa? Ada batasnya, benar nggak? Mau jualan sehebat apapun tetap ada batasnya. Karena kita nggak bisa menghandle beribu-ribu nasabah menurut saya ya. Tapi apa? Ciptakan ini menjadi bisnis teman-teman. Ciptain leader tiap tahun dan mengembangkan mereka menjadi makin hari makin kaya dari tahun ke tahun teman-teman. Ya, ini bisnis bantu orang. Ketika kita mencari nasabah, kita juga bantu orang ya. Tapi ketika kita merekrut, kita juga harus bantu dia gimana bisa sukses di Prudential. Jangan kita cuma mentinggi diri kita sendiri. Kalau kita mentinggi diri kita sendiri, ya udah saya juga bisa oncang-oncang kaki di rumah, ngapain saya mikirin tim saya mau berkembang kayak mau enggak ya. Tapi kita nggak bisa seperti itu. Kita mau menjadi besar, kita harus cetak leaders ya. Nah ini teman-teman, harus banyak rekrut di bisnis ini ya. Rekrut dengan hati Anda. Kita harus jadi role model. Jadi orang yang mudah dimengerti, simple, menyenangkan, dan tulus. Kunci utama ketika kita merekrut orang, kita jangan berharap orang itu akan kita berharap orang itu bisa dapat apa-apa gitu. Supaya saya ngerekrut si A, saya dapat ininya lah, overriding atau segala macam. Jangan. Kita rekrut dengan tulus aja gitu ya. Saya pun juga begitu yang saya lakukan ya. Dalam sebuah perjalanan adalah komandonya. Jaga hati kita dan hubungan baik dengan siapapun menurut saya. Nggak harus dengan tim kita, dengan orang lain. Ya, dengan sesama teman di sini pun kita harus baik. Karena apa? Ketika kita niatnya jahat, pasti Tuhan juga nggak akan kasih jalan buat kita. Karena ini kita bisnis manusia ya. Jangan sombong dan pantang menyerah teman-teman. Ini bisnis Anda selalu ada di acara kantor ataupun tidak ada agen Anda. Ya, setiap ada acara kantor datang aja. Saya pun dulu gitu, lagi belum punya agent saya datang aja, meramai-ramaikan aja suasana. Ya, walaupun agent nggak ada, sedih nggak sedih, tapi datang aja. Saya pikir kan saya mau dapat ilmunya, bukan mau dapat apa-apanya gitu kan. Saya datang terus ya teman-teman. Nah, intinya hati yang tulus, bersih dan rendah hati di dalam bisnis ini. Nah, ini satu hal ya teman ya. Saya mau cerita tentang leader saya di Gorontalo, Frankie ya. Saya pun merekrut dia ketika waktu itu di tahun 2009 ya. Waktu saya naik SUM, yang ibu yang waktu kemarin ketemu itu dia naik UM, tapi saya sering bolak-balik ke Gorontalo. Ternyata Tuhan pertemukan lagi saya dengan orang lain. Dalam arti ditemuin lagi di bisnis ini. Nah, saya ketemu Frankie itu tahun 2009 akhir, saya ingat banget. Waktu itu dia masih culun-culun banget ya, umur 25 tahun. Dia sebagai kerja di leasing di FIF kalau nggak salah. Dia sebagai debt collector waktu itu yang suka nagih-nagih ya. Waktu itu dia lagi ada di rumah agent saya. Agent saya itu istrinya Wakapolres Gorontalo ya, orang kaya ya. Waktu itu si Frankie itu datang di dalam tamu situ, dia datang bawa ini teman-teman dia demen bikin gorden, hiasan-hiasan seperti ini. Tipenya memang rajin lah, bikin kerajinan. Dia lagi nawarin si istrinya Wakapolres Gorontalo ini dagangan dia ya. Ketika saya datang, si istrinya Wakapolres Gorontalo kan lagi saya mau training, terus dia bilang ini si Frankie juga dulu pernah di Prudential. Saya bilang di mana? Di Jakarta Bu, saya di grupnya Bu Helen Hakim. Dia bilang iya katanya. Dari siapa yang kamu rekrut? Tante saya yang di Jakarta. Dia sebutin namanya, saya juga lupa siapa. Nah, waktu itu Frankie bilang gini, iya Bu, tapi saya bingung. Kode agent saya nggak pernah keluar. Saya ikut FASTA sampai 2 kali, nggak pernah keluar loh Bu. Ikut ujian, tapi nggak pernah keluar kode agentnya. Terus dia bilang, saya kaget, ternyata dia udah bisa rekening AB gitu ya, udah bisa bikin ilustrasi. Malah yang saya pengen ketahuinya, dia bisa ngajarin agent saya yang istri Wakapolres itu ya. Saya bilang, kok hebat banget. Waktu itu dia bilang gini ke saya, Bu, kalau saya join di tempat Ibu bisa nggak? Tapi kan kamu udah fast start. Saya bilang, gimana caranya? Tapi Bu, saya belum keluar kode agent. Nah, waktu itu saya bilang, ya udah,
sekarang saya bantu, tapi kalau nanti ternyata dia keluar kode agent ya nggak bisa, saya bilang. Dia bilang, iya Bu, nggak apa-apa, soalnya tante saya juga nggak ada kabarnya gitu, teman-teman. Ya, akhirnya hasil saya bantu, ternyata dia bisa keluar kode agent, teman-teman, waktu itu. Ya, keluar kode agent, akhirnya jadi agent saya, dan dia juga bukan tipe yang hebat gitu. Naik pun ya biasa-biasa aja ya. Ternyata pas beberapa tahun ini saya baru tahu ternyata tantenya yang mau ngerekrut dia nggak percaya sama dia, teman-teman. Nggak percaya dia bakalan sukses seperti ini. Ya, waktu itu tantenya cuma berpikir, ribet, ke Gorontalo katanya. Tantenya cerita ke dia kan, ih gila, lu ikut apa? Angkatan Pro Excellence, kok bisa? Ya saya ketemu leader saya dengan tidak sengaja gitu. Ya, ternyata tantenya sendiri aja nggak percaya sama dia. Karena apa? Dia nggak tulus berarti. Benar nggak? Tantenya loh ya, nggak tulus bantu dia. Ketika saya cuma berpikir, saya nggak berpikir tampangnya lah, saya nggak berpikir orangnya, saya cuma berpikir gini, ketika dia mau kita rekrut dan mau ikut, maksudnya saran kita atau gimana, ya udah, yuk kita bantu. Akhirnya teman-teman, dia bisa SUM, teman-teman. Ya, dalam arti bukan berarti saya ngomongnya nih dia dari nggak punya sampai punya, enggak. Ketika kita ngerekrut orang pun benar-benar harus tulus. Kita bantu dia untuk bisa sukses ya. Sampai mamanya sendiri kalau saya ke Gorontalo dia selalu nangis-nangis. Tahun kemarin dia berhasil bawa mamanya untuk pergi haji ya. Sampai mamanya pun menurut saya dia bilang, aduh Bu Inge, kalau anak saya nggak ketemu Bu Inge, dia bilang, apa jadinya? Gimana teman-teman? Gak ada kebahagiaan seorang leader ketika melihat orang yang kita rekrut itu berubah drastis ya. Dalam arti teman-teman juga bisa seperti itu ya. Akhirnya apa? Dia pun bisa berkembang, teman-teman. Karena ketika kita udah menyalurkan untuk yang tulus, dia pun juga membantu teman-temannya tulus, teman-teman. Ya, ini baru beberapa orang lah ya. Saya juga nggak tahu berapa banyak yang udah punya mobil lebih dari ini di Gorontalo, dan anak-anak muda semua. Ya, kalau saya bilang kok bisa ya, saya juga nggak tahu. Kok bisa ya tiba-tiba jadi seperti begini, saya juga nggak tahu kalau begini ceritanya. Tapi yang penting kita tulus dulu aja deh, bantu orang mau jalan nggak jalan itu urusan belakangan. Yang penting kita bantu dengan tulus, lu mau jalan yuk kita bantu. Tapi kalau kamu tidak mau jalan ya saya cuekin aja ya. Akhirnya makin berkembang nih teman-teman, bukan cuma 1-2 orang ya. Nah ini saya punya SUM di Kalimantan, saya ada tim di Kalimantan juga. Ini agennya baru 1 tahun, dia memberanikan diri untuk beli mobil. Ketika memutuskan untuk join Indonesia langsung resign, anak muda juga. Karena dia akan terinspirasi dengan tim di Gorontalo. Dia bilang, gila Bu, dia aja lebih muda dari saya, aku bisa, apalagi saya. Dia bilang, ya udah kalau kamu mau pasti bisa. Nah, ya teman-teman. Nah ini baru sih ya teman-teman saya rintis dan ini belum ada apa-apanya. Tapi ketika kita merintis kota yang lain, karena kita udah jalanin yang kemarin-kemarin gitu ya, jatuh bangunnya di Gorontalo, saya sekarang udah punya pola gitu teman-teman. Yang saya rekrut pun jadi anak-anak muda semua. Gak tahu kok bisa ketemu, ya gak tahu. Tuhan pertemukan seperti ini. Dan ini pun bukan saya cari teman-teman, ini ternyata nasabah agent yang sudah terminate. Ketika itu waktu dia mau ngurus apa gitu, saya iseng aja, kerja di mana, di BNI, di Toli-Toli. Ya udah, saya mau main dong ke Toli-Toli, bisa? Oh bisa Bu, karena saya hubungannya baik teman-teman. Ya, akhirnya dia kumpulin teman-temannya untuk bikin BOP waktu itu. Ya, belum tahu sebenarnya sistemnya, tapi mereka udah mau mulai belajar gitu teman-teman. Nah ini saya baru rintis juga Kota Toraja teman-teman ya. Di bulan April kemarin saya ke Toraja, saya juga belum pernah ke Toraja, tapi saya ya udah jalan. Ketika tim itu bisa ngumpulin beberapa orang, yuk kita bikin brand BOP. Investasi saya juga, dalam arti kalau kita mau berkembang ya mau nggak mau kita nggak bisa, dalam arti simpan aja nih uang yang kita hasilkan ya. Yang saya mau kasih tahu teman-teman, ketika saya merintis ini 70% dari penghasilan saya buang untuk berinvestasi seperti ini. Jadi cuma 30% dong nih yang dapat buat kita gitu. Ya itu karena apa? Saya mau mengembangkan untuk lebih banyak gitu ya. Memang belum ada hasil yang signifikan ya di kota-kota yang lain, tapi saya yakin karena apa? Gorontalo pun saya merintis 5 tahun baru berhasil. Jadi nggak ada segala sesuatu yang instan teman-teman, mau 2 tahun udah beres, enggak juga. Mungkin nanti suatu saat ketika saya merintis yang lain lagi, mungkin cuma 2 tahun atau 3 tahun udah berhasil. Ya kita nggak tahu gitu, tapi yang penting kita jalani terus gitu ya. Nah ini suasana kantor di Gorontalo teman-teman tahun 2013 ya, tepatnya 5 tahun saya merintis Gorontalo. Saya bingung ketika datang ke kota itu,
saya datang semangat, pada semangat. Ya, mungkin teman-teman yang pernah ngerintis di luar kota gitu ya ngerasain ketika kita datang produksi loh semuanya. Ketika kita pulang lempem. Ternyata kita harus punya base camp. Ya, ini base camp di rumahnya Frankie ini sebenarnya gudang teman-teman. Kecil sebenarnya tapi dia sulap jadi kantor teman-teman. Ya, dia sulap karena tim saya banyak anak muda, jadi punya ide lah, Bu, begini. Ya udah saya bilang, ya udah kamu yang ngurus. Nanti kalau masalah kurang komputer, laptop, printer, nanti saya deh yang bantu, saya bilang. Akhirnya ini teman-teman di 2013 merintis dalam arti mulai mengikuti sistem. Karena kalau nggak pakai sistem nggak bisa juga, nggak bakalan jalan. Akhirnya kita bikin M3 tiap hari Minggu, saya ingat banget. Waktu itu pas saya datang, saya yang speaker, M3, nyanyi We Are Number One lah, teriak-teriak pas gimana. Tiba-tiba setelah acara itu saya didatengin orang kampus itu. Katanya ini aliran sesat. Karena apa? yang berpidatonya orang Cina sipir, yang keluar ibu-ibu berjilbab panjang keluar. Ini aliran sesat gini. Tapi kan itu bukan aliran sesat. Akhirnya tim saya yang udah ibu nggak diem aja katanya. Saya yang datang ngadepin, dia bilang akhirnya dijelasin ini bukan, ini Indonesia. Akhirnya jadi banyak doyan teman-teman. Ya saking banyak-banyaknya waktu itu akhirnya nggak nampung nih, di sini paling cuma 20 orang. Kita mulai sewa hotel untuk M3 karena M3 udah mulai sekitar 30-40. Dari mana duitnya? Kita sendiri teman-teman. Ya kan bisnis kita, bukan bisnis leader kita. Akhirnya waktu itu karena Frankie udah leader, saya leader, ya udah yuk kita bareng-bareng bergandengan tangan untuk mengembangkan bisnis ini. Ya akhirnya kita bisa ngadain ODS pertama di Gorontalo. Main-main lah intinya. Waktu itu siapa pembicaranya cuma saya, Frankie, sama video M3 gitu ya, Pak Ari Armando. Tapi di situ suasananya seperti ada orangnya. Jadi teriak-teriak lah, tepuk tangan lah, yes lah gitu ya. Jadi akhirnya 50 orang nih, saya bilang, gila ya, sewa tempat kecil aja bisa 50 orang gitu ya. Ya udah makin kompak lagi gitu teman-teman, karena sudah terbangun ininya ya suasananya. Di 2015 saya memutuskan untuk sewa ruko di Gorontalo. Nggak bagus sih teman-teman, tapi minimal lebih bagus dibanding yang tempat itu ya. Akhirnya udah kayak kantor juga sebenarnya ya, satelit gitu ya. Sampai Pak Dodi berapa kali ya sini sampai kaget juga kok bisa kayak gini. Itu urusan tim saya yang di sana ya. Jadi kita nggak usah beride, mereka udah punya pemikiran sendiri gitu. Tim saya malah lebih kreatif sebenarnya dari saya. Nah itu karena kita nggak tahu kapan dia bisa berkreatif gitu kan. Akhirnya seperti inilah teman-teman. Saya udah ajarkan untuk berinvestasi ya. Nih uang trade kita nggak kalah loh sama di sini. Tiap minggu sekitar 50 orang. 50 orang datang. Kasihan banget kan BSD lebih gede sebenarnya, cuma segitu ya. Karena apa, kita udah bangun atmosfernya untuk bareng-bareng gitu ya di Gorontalo. Nah, ini saya mau cerita ODS tim Gorontalo 2015 ya. Dari 50 orang waktu 2014 kemarin saya sampai ngundang Pak Didi Mulato ya. Yang ngundang pun sebenarnya bukan saya, yang ngundang itu Frankie juga tuh. Pak Didi aja sampai mau ke Gorontalo, kita bikin di hotel dengan 300 peserta. Ketika kita berinvestasi dengan pasti Tuhan juga akan kasihnya berlipat ganda. Ya, kadang kita gini loh, nggak mau mikirnya udahlah yang kecil aja, di mana Tuhan mau kasih lebih. Sementara tempatnya kecil gitu, mangkuknya kecil gitu ya. Saya perlebar gitu kan, perlebar lagi dengan cara apa ya? Udah mati-matian lah itu sewa ruko, bonyok nggak? Bonyok juga teman-teman. Mau nggak mau ya. Ya seperti inilah, karena kita mesti bangun atmosfernya, kalau nggak ada gitu ya. Dan nanti di Oktober kita udah sepakat rencana mau bikin jadi 600 teman-teman ya. Untuk ODS doain aja, nanti ada speakernya 4 katanya. Mau ngalahin EPM2-nya yang di Jakarta. Kenapa sih? Ada orang gagal di Indonesia, banyak nggak teman-teman? Kok ada yang sukses, ada yang gagal? Banyak teman-teman. Karena apa? Faktor utama karena terlalu takut teman-teman. Meremehkan diri sendiri, berpikiran jahat aja gitu. Meremehkan diri kita, oh nggak bisa lah kita mah, nggak mungkin lah gitu. Atau pikiran jahat, oh kayaknya si ini mah nggak bisa lah gitu lah segala macam. Jangan teman-teman di sini. Tidak fokus dan anggap bisnis ini hanya bisnis sambilan, nggak bisa. Ketika teman-teman udah nyemplung, udah ini bisnis kita. Dan teman-teman harus berkreatif bagaimana teman-teman harus membangun bisnis teman-teman ya. Kurang iman, kurang percaya Tuhan. Ya,
Banyak yang takut, orang gagal di Indonesia karena takut. Kalau gue resign, dapat nggak ya duitnya? Kalau gue begini, dapat nggak ya? Itulah teman-teman. Jangan. Kalau udah percaya, jalanin aja. Pasti ada teman-teman. Terlalu peduli kata orang lain. Orang lain bilang A, ikut. Orang lain bilang B, iya, gitu kan? Jangan teman-teman ya. Keras kepala, susah diajar dan semaunya banyak. Agent dikasih tahu leadernya suruh begini, maunya ke kiri ke kanan gitu ya. Saya pun dulu waktu jadi agent sama teman-teman, leader saya lebih muda dari saya 2 tahun ya. Waktu itu sempat bertentangan, dia ngomong gini, enggak, tapi saya tipe orang ya udah tetap aja saya datang aja gitu kan. Yang saya yakinin ya pasti entry itu saya harus datang, ada atau tidak adanya leader saya waktu itu ya. Berusaha kecil, berharap besar. Gila ini orang ya. Nggak mungkin pengen keluarin uangnya cuma 1 juta, pengen dapatnya 1 M, nggak bisa teman-teman ya. Satu hal yang saya mau cerita, ketika saya buka yang di Gorontalo di rumah Frankie, omset dari Gorontalo itu sekitar 1,5 M. Itu rumah kecil. Ketika kita di Ruko kemarin hampir 3 M. Gitu, ya. Makanya Tuhan pasti siapin lagi gitu. Kalau kita memperlebar juga gitu mangkuknya. Kalau mangkuknya cuma kecil-kecil ya Tuhan kasihnya ya nggak nampung, nanti gimana caranya mau dapetin lebih ya. Tuh sampai begitu tuh berusaha kecil tapi berharapnya yang besar. Bisa ya teman-teman. Nah mindset teman-teman harus juga benar. 4 tahun untuk jadi arsitek, 5 tahun untuk jadi pengacara, 10 tahun untuk menjadi dokter spesialis ya. Banyak sekali agent menjalankan bisnis ini cuma 3-6 bulan, bilangnya apa? Susah lah, kayaknya nggak cocok lah kita di bisnis ini, nyerah lah segala macam, tidak hoki. Sejujurnya mereka sangat berusaha tidak memberikan waktu pada diri mereka sendiri untuk bisa sukses di Indonesia. Mungkin bentar lagi loh akan sukses ya. Saya pun juga kalau saya menyerah ketika saya jalanin di Gorontalo mungkin 2011 karena apa, leader saya yang mengantarkan saya untuk naik SUM hilang teman-teman, sekarang udah terminate malah ya. Jadi teman-teman jangan berpikir orang yang kita rekrut bakalan bareng-bareng kita terus, enggak, belum tentu. Tapi kitanya jangan sampai berhenti, kitanya tetap harus jalan terus, ada atau tidak adanya dia gitu ya. Nah teman-teman, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Ya, banyak orang yang cuma bilang pengen begini-begini tapi cuma diam aja. Tuhan juga nggak bakalan merubah nasib kita untuk bisa lebih baik lagi ya. Nah, akhirnya hidup adalah pilihan teman-teman. Teman-teman mau sukses atau banyak alasan? Kalau teman-teman mau sukses, lupain itu alasan ya. Mau kesini lah, males lah. Kayaknya agent gak jalan lah, ya gak apa-apa, agent gak jalan, kita mah jalan aja. Leader beginilah, leader begitulah. Jangan teman-teman ya, ini bisnis teman-teman ya. Nah ini teman-teman, Anda berhenti tapi waktu tidak akan menunggu teman-teman ya. Saya pun juga untung saya jalani di sini ketika anak saya masih kecil-kecil. Karena apa? Coba kalau sekarang ribet teman-teman, baru mau berangkat, mau kemana? Kok berangkatnya lama banget ya. Waktu saya jalani misi kemarin ke Gorontalo 2 minggu lah, 1 minggu, anak saya masih kecil-kecil, ya. Makanya jangan mikir nanti orang biasa jalanin, wah anak saya masih kecil, nanti gini, nanti tunggu gede lah, nanti tunggu gede. Anak gua kan bilang jangan pergi, nggak ada habisnya menurut saya. Ya udah lakukan aja teman-teman ketika teman-teman mau jalani bisnis ini. Ketika Anda bertambah tua ya Anda akan menemukan satu hal yang Anda akan sesali, hal yang tidak pernah Anda lakukan, ya. Oh, siap. Teman-teman, berarti berdiri ya. Kita nyanyi ya teman-teman. Jadi aku lagi aja kasih ingat. Mic-nya sih tadi. Be
hanya 1 hari teman-teman ya. Pergunakan waktu ini dengan maksimal teman-teman ya. Kalau teman-teman mau sukses, benar-benar berjuang sekarang. Oke? Sekian dari saya. Semangat lagi! Masih ada waktu nih, oke silakan dulu Bapak Ibu. Ya masih ada waktu 10 menit lagi. Pasti teman-teman kan banyak yang mau belajar dari Ibu Ingewati. Tadi sukses nggak sih Ibu Ingewati ini? Menurut teman-teman sukses nggak? Sukses ya, luar biasa ya. Dapat pengalaman yang berharga, pembelajaran yang banyak nggak dari Ibu Ingewati? Ada nggak yang mau ditanyakan? Yuk, mumpung dikasih kesempatan nih, boleh 3 pertanyaan, silakan. Ibu Novita mau tanya? Ayo Bu. Ibu ingat di depan dong masih, kan masih jadi speaker, belum selesai. Tenang aja, waktu yang mengendalikan saya. Tanya Bu Novita. Nanya apa ya, Inge? Ada yang mau diwakilkan dengan saya bertanya ke Ibu Inge? Pak, mau nanya Pak sama Bu Inge? Enggak, saya deh yang bertanya. Enggak, apa? Gitu ya, kebiasaan sih. Habis itu perjuangan Ibu Inge, aplausnya dong buat Bu Inge. Ya. Saya berteman sama Bu Inge, zaman Bu Inge kurus, saya kurus. Ya. Bu Inge melar, saya melar. Cuma tere aja ya, nggak melar-melar ya. Jadi senyum-senyum dong, yang semangat ya. Jadi kita ujian tetap semangat. Jadi kenapa saya bilang zamannya Inge kurus ya? Kalau boleh dibilang Inge masih culun-culunnya, gitu ya. Saya juga sama. Tapi teman-teman lihat sekarang Bu Inge sudah AM, ya, sudah boleh dibilang memiliki kantor satelit di Gorontalo dengan perjuangannya. Aplausnya lagi dong, ya. Karena saya bertemannya udah lama, jadi saya tahu perjuangannya. Ya, saya tahu perjuangan tadi yang dia ceritain semua itu benar. Ya mungkin di sini ada yang sama-sama, misalkan kayak Pak Said, misalkan temenan sama Henry, atau Linda sama Dennis atau sama Victor gitu ya, suka telepon-telepon.